Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan masih tetap berbicara tentang bagaimana kita berhasil mengalahkan Vietnam kemarin malam ya di Altumama atau di Stadion Khalifa, di mana kita menang dengan gol tunggal lewat penalti Asnawi Mangku Alam di menit ke-42 menyusul pelanggaran yang dibuat pemain belakang Vietnam terhadap Rafael Struijk. Dan pujian langsung diberikan oleh pelatih kepala Vietnam, Philippe Troussier, dan dia mengakui bahwa Indonesia sekarang lebih kuat. Kalau bisa melihat penampilan tim nasional Indonesia, ya bagaimana mereka dengan ada banyak pemain-pemain yang baru dinaturalisasi, ini menambah kekuatan Indonesia dan terlihat sekali tidak seperti sebelum-sebelumnya. Ya, bukan lagi ketika melihat mereka bermain di SEA Games atau di Piala AFF, tapi sekarang Indonesia berbeda dan itu diakui. Sulitnya pemain-pemain Vietnam menurut Troussier ini untuk bisa berkembang dengan baik ya. Apalagi di babak pertama Indonesia bermain sangat baik, di babak kedua Vietnam berubah untuk bisa mengejar ketinggalan karena mereka ingin tentunya menyamakan kedudukan, namun sulit. Troussier melihat bahwa pertahanan Indonesia sangat disiplin. Ya, di sana bagaimana ada sejak babak pertama Justin Hubner, Jordi Amat dibantu oleh Sandy Walsh bermain luar biasa. Dua sisi flank yang ditempati oleh Kapten Asnawi Mangku Alam dan Pratama Arhan juga sangat baik di dalam mendukung serangan ketika kita masa transisi menyerang dan saat kita bertahan. Itu yang menyulitkan bagi pemain-pemain Vietnam. Bagaimana dengan STY? STY juga mengakui bahwa timnya sudah bekerja keras. Vietnam adalah tim yang baik. STY merespek ya tentunya dengan Vietnam dan dia melihat bahwa upaya keras yang dibuat oleh anak-anak itu dia sangat menghargai. Sepanjang pertandingan bertarung dengan semangat tinggi, disiplin dalam menjaga daerah, menjaga lawan sangat baik ya, dan dia juga mengakui ini tim masih muda ya, perlu masih banyak belajar. Namun sudah step by step ada peningkatan dari segi permainan dan itu sangat diapresiasi tentunya oleh STY. STY senang melihat perkembangan tim Indonesia ini karena dia akan membawa sebagian besar pemain-pemain muda Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan nantinya menuju ke putaran final Piala Asia juga di Qatar pada April-Mei yang akan datang, 15 April tepatnya sampai 3 Mei. Dan kita akan bertarung untuk pertama kali dalam sejarah untuk U23. Ini bagus dan sebagian besar ada di situ ya, termasuk dengan saya pikir Justin Hubner, ada Ivar Janner, Rafael Struijk, Elkan Bagot, Rizky Ridho, Pratama Arhan, semua saya pikir termasuk ada Witan di sana. Jadi ini sangat lengkap pemain yang ada di sini yang akan nantinya dibawa oleh STY pada pegelaran Piala Asia U23. Nah, kalau melihat dari semua penampilan, mereka sudah menampilkan yang terbaik. Jordi Amat harus berdarah-darah, disikut oleh Nguyen Van Trong di menit ke-65. Sayang tidak ada VAR untuk bisa melihat ini, mengulangi, bisa-bisa kena kartu merah. Pemain dari Vietnam ini membuat dia harus terkapar, sehingga pada menit 65 itu Rizky Ridho harus dimainkan oleh STY menggantikan posisi dari Jordi Amat. Jordi bertarung sangat spartan di belakang dengan Justin Hubner. Semua pemain saya pikir harus diapresiasi. Terlepas banyak orang yang bilang bahwa Egy bermain di bawah standar, tapi tetap dia bagian terpenting dari skuad ini dan semua sudah memberikan yang terbaik. STY juga bisa mengakui itu. Ya, dia tidak bisa memilah. Memang ada sejumlah pemain yang tampil luar biasa. Kalau kita bisa melihat ya, tanpa mengurangi rasa hormat bagi pemain yang lain, Sandy Walsh bermain baik, termasuk dengan Pratama Arhan, Justin Hubner, Rafael Struijk, Marcelino Ferdinand. Ya, ini apalagi kalau bicara dengan Hernando Ari, penyelamatan beberapa yang luar biasa, terutama di menit-menit akhir. Dia sebuah tendangan bebas yang dilayangkan pemain Vietnam, dia masih bisa mentip keluar. Pratama Arhan juga oke. Asnawi ya, dengan penalti dia sangat tenang, sangat dingin ya. Biasanya ini orang akan grogi ya. Ini mental yang berbicara, tapi Asnawi itu menghadapi dengan sangat tenang untuk mengecoh Philippe Nguyen untuk melompat ke arah yang berbeda. Jadi semua harus memang apresiasi. Semoga penampilan ini yang mereka tampilkan yang melawan Vietnam itu terus mereka pertahankan, tingkatkan lagi saat menghadapi Jepang. Setelah Jepang kalah dari Irak, tentunya Jepang ingin menang melawan Indonesia. Tapi hitung-hitungannya sebenarnya kalau kita imbang dengan Jepang, kita akan lolos. Ya, Jepang juga akan lolos. Jepang akan berada di peringkat kedua. Jepang nggak usah perlu menang melawan Indonesia, cukup imbang. Mereka dengan 4 poin akan menempati posisi kedua. Katakan imbang 0-0 dengan Indonesia atau 1-1. Kita ada di peringkat ketiga sebagai salah satu tim terbaik yang nantinya bisa lolos ke 16 besar. Karena ada 4 tim terbaik di peringkat ketiga yang
akan melengkapi posisi 16 besar. Jepang tentunya akan dibawa Irak. Irak apapun bermain dengan Vietnam, mereka sudah pasti lolos. Vietnam yang saya pikir tidak ada peluang lagi dan mereka sudah berkemas untuk pulang. Memenang juga lawan Irak, mereka kalah head to head melawan Indonesia dan melawan Jepang. Jadi memang bagi Jepang ya tidak perlu memaksakan diri, tapi ya semua harus di lapangan. Kalau Jepang bermain dengan Spartan, kita juga harus siap menghadapi Jepang apapun itu. Kita sudah melihat sendiri bagaimana perjuangan melawan Irak. Kita masih bisa mencetak gol, masih bisa menyamakan kedudukan walaupun kita kalah akhirnya dengan 1-3 melawan Vietnam. Vietnam begitu sulit untuk mencetak gol ke gawang kita. Kita clean sheet kan ini bagus. Mau bilang apa dengan hanya penalti, dari kemungkinan mungkin ada 2-3 gol yang bisa kita sarankan ke gawang Vietnam. Tapi judulnya kita bisa menang melawan Vietnam. Namun jangan terlalu bereforia memang. Ya, lupakan itu. Boleh kita bergembira sejenak, tapi sekarang mengalihkan untuk fokus melawan Jepang. Pak Ketua Umum, Pak Erik sudah menjanjikan bonus untuk tim nasional kita ya, yang berlaga di Piala Asia ini. Tentunya dia akan memberikan itu setelah selesai Piala Asia kembali, dan ada bonus juga yang disiapkan Pak Erik jika mampu menahan imbang, apalagi menang melawan Jepang ya. Dan Erik sudah mengatakan, Pak Erik ya, dia akan memberikan lagi ketika lolos ke babak 16 besar ya sebagai bonus ini. Ini bagaimana dia mengapresiasi perjuangan pemain-pemain. Di mata Pak Erik semua sudah bertarung dengan luar biasa. Ini yang saya suka, kata Pak Erik. Dengan gaya bermain seperti ini, apalagi seperti di babak pertama, ini sangat berkelas pemain-pemain kita. Ya, semoga ini terus akan dipertahankan dan kita bermain dengan luar biasa, dengan disiplin tinggi, mental yang bagus, semangat juang yang baik di saat akan bertarung melawan Jepang pada tanggal 24. Ya, 24 Januari akan datang. Banyak yang mengatakan bagaimana Bung dengan kondisi Jordi. Jordi hari ini sepertinya akan scan ya. Akan melihat sampai sejauh mana ya hasil sikutan dari pemain Vietnam, Nguyen Van Trong ini terhadap ya hidungnya yang berdarah. Namun saya berharap ini akan baik-baik saja bagi Jordi sehingga ada pemulihan dalam 2-3 hari ke depan sebelum tanggal 24 nantinya dia bisa dilihat oleh STY untuk dimainkan kembali dalam pertandingan melawan Jepang. Oke, sampai di sini dengan saya Bung Ropan untuk mengapresiasi perjuangan tim kita dan semua pemain yang sudah top menampilkan performa yang diinginkan tentunya oleh STY. Pak Ketua Umum melihat dengan hati yang berbunga-bunga, para netizen juga menyambut kemenangan ini dengan baik lawan Vietnam. Tinggal lawan Jepang nantinya. Oke, dengan saya Bung Ropan. Ciao.